Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar materi idgham bi gunnah dan bagaimana cara mengajarkannya kepada anak-anak. Kita lanjutkan dulu skema dalam mengajar tajwid. Yang pertama adalah kita contohkan komentarnya 2 sampai 3 kali secara utuh. Ya, dari apabila di idgham bi gunnah ini berarti dari idgham bi gunnah sampai pada contoh komentar pada huruf waw. Kemudian diulang-ulang sebanyak 3 kali. Bila sudah, nanti baru kemudian diajarkan kepada anak secara bertahap. Guru membaca, anak menirukan. Guru membaca, anak menirukan secara bertahap per koma atau per kalimat atau seperti apa, sesuaikan dengan kondisi anaknya masing-masing. Bila anaknya dirasa cepat dalam menangkap, maka bisa mencontohkannya sedikit lebih banyak daripada yang anak-anak yang tidak terlalu cepat dalam menangkap materi. Bila kemudian sudah diajarkan bagaimana cara membaca ini secara utuh sampai anak-anak bisa mampu dan lancar dalam membaca komentar, maka kemudian dilatih keterampilannya dengan membaca berulang-ulang komentar yang sama. Bila sudah, nanti baru Ustaz dan Ustazah membuka peraga. Ya, pada peraga nanti baru Ustaz dan Ustazah akan mengajarkan bagaimana cara menjawab pertanyaan pada materi yang sudah kita ajarkan. Jadi untuk peraga yaitu digunakan untuk melatih anak dalam menjawab pertanyaan. Jadi untuk pertanyaan diajarkannya lewat peraga. Karena kalau tidak lewat peraga, maka dirasa sangat akan kesulitan anak dalam menangkap materi. Begitu Ustaz dan Ustazah, kita lanjutkan, coba kita masuk pada materi idgham bi gunnah. Yang pertama kita contohkan dulu secara utuh. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan kita percepat saja. Panjenengan bisa perhatikan bagaimana cara membaca komentar idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya, ya, may yaqulu barqun yaj'aluna, nun, min ni'matin 'idhaman nakhiratan, mim, mim mana'a, hablum mim masadin, waw, min waqin, yauma idzin wahiyatin. Kami ulangi sekali lagi Ustaz dan Ustazah, perhatikan pada jeda. Ya, pada jeda itu nanti ya kita ajarkan juga kepada anak. Jadi kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Begitu ya. Coba perhatikan. Idgham bi gunnah ialah, nah di sini jeda. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf, di sini jeda. Ya, nun, mim, waw. Contohnya, ya, may yaqulu, jeda. Barqun yaj'aluna, nun, min ni'matin, jeda juga. Ini setiap berhenti ayat jeda semua nggih. 'Idhaman nakhiratan, mim mam mana'a, hablum mim masadin, waw, min waqin, yauma idzin wahiyatin. Baik, Ustaz dan Ustazah, begitu cara mengajarkan materi idgham bi gunnah kepada anak. Usahakan anak betul-betul sampai lancar, baru mulai belajar menjawab pertanyaan. Oke, kita lanjutkan pada bagaimana cara menjawab pertanyaan. Perhatikan Ustaz dan Ustazah. May yaqulu, Kita pertanyaan pertama adalah ada hukum bacaan apa? Nun sukun, ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Mengapa? Karena nun sukun bertemu ya. Hurufnya ada berapa? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Kita ulangi sekali lagi ya.
nanti untuk idgham bi gunnah itu ada 5 pertanyaan Ustaz dan Ustazah. Pertanyaan yang pertama adalah ada hukum bacaan apa? Bila sudah dijawab oleh anak, bisa dijawab oleh anak, maka jawabannya pertanyaan kedua adalah mengapa? Pertanyaan ketiga, hurufnya ada berapa? Pertanyaan keempat, sebutkan. Pertanyaan yang kelima adalah apa itu? Pertanyaan kelima adalah apa itu? Maka 5 ini guru harus menghafal 5 pertanyaan ini. Kita contohkan bagaimana cara menjawab dan bagaimana cara bertanya dan menjawabnya. Barqun yaj'aluna quyya. Ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Mengapa? Karena tanwin bertemu ya. Hurufnya ada berapa? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya, ya may yaqulu barqun yaj'aluna nun min ni'matin 'idhaman nakhiratan. Kita coba satu kali lagi yang bawah nggih. Min ni'matin minni. Ada hukum bacaan apa? Idgham bi gunnah. Mengapa? Karena nun sukun bertemu nun. Hurufnya ada berapa? 4. Sebutkan. Ya, nun, mim, waw. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contohnya, ya may yaqulu barqun yaj'aluna nun min ni'matin 'idhaman nakhiratan. Baik, Ustaz dan Ustazah, begitu tadi bagaimana cara mengajar pada materi idgham bi gunnah. Yang pertama adalah komentarnya dulu diajarkan. Bila sudah, kemudian dilatih keterampilan komentarnya sampai anak betul-betul menguasai komentar. Kemudian bila sudah, maka lanjut ke tahap selanjutnya adalah mengajarkan pertanyaan kepada anak. Bagaimana cara menjawab pertanyaan. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, dalam mengajarkan materi idgham bi gunnah, ajarkan secara utuh dari idgham bi gunnah ialah sampai contoh terakhir waw. Miwaqin yauma idzi wahiyatin. Agar apa? Agar anak paham idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya dan contohnya anak juga tahu karena kita ajarkan. Adapun ketika nanti pertanyaan, cukup ketika pertanyaan apa itu idgham bi gunnah cukup sampai nun saja. Nun min ni'matin 'idhaman nakhiratan. Baik dan Ustaz dan Ustazah, bila sudah dirasa sudah diajarkan, maka kemudian yang selanjutnya, catatan selanjutnya adalah evaluasi. Silakan dievaluasi komentarnya saja. Menurut kami seperti itu cukup. Nanti kapan anak akan diajarkan untuk menjawab ini? Ketika tadarus. Jadi setelah tajwid kan tadarus. Ketika tadarus, setiap kita bertemu dengan materi idgham bi gunnah, idhar halqi atau hukum-hukum yang lain, maka kita tanyakan kepada anak-anak, ada hukum bacaan apa, mengapa, hurufnya ada berapa, sebutkan apa itu. Begitu Ustaz dan Ustazah, itu catatan yang selanjutnya. Catatan yang terakhir adalah jangan hanya mengajarkan komentar saja, jangan mengajarkan hanya cara menjawab pertanyaan saja, tapi ajarkan juga bagaimana anak memahami apa sih yang disebut sebagai idgham bi gunnah. Kita jelaskan kepada anak-anak idgham bi gunnah itu adalah hukum nun sukun atau tanwin. Jadi jangan sampai anak-anak tidak tahu hukum nun sukun atau tanwin itu pembagiannya adalah idgham bi gunnah salah satunya. Jangan-jangan anak-anak malah nggak tahu. Ketika disebut idgham bi gunnah mereka nggak tahu di mana konsepnya, awalnya dari mana. Itu nggih. Karena idgham bi gunnah itu adalah cabang dari hukum nun sukun atau tanwin. Cabang yang kedua nggih Ustaz dan Ustazah nggih. Yang pertama idhar halqi yang kita pelajari, kemudian yang kedua idgham bi gunnah. Jadi ketika anak-anak disampaikan apa itu idgham bi gunnah, mereka tidak hanya hafal komentar, tapi mereka juga paham. Jadi nanti ketika mereka mendapatkan
pertanyaan-pertanyaan, mereka paham tentang idgham bi gunnah. Oh, idgham bi gunnah itu adalah nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ya, nun, mim, wawu. Ya, tanwin bertemu ya itu idgham bi gunnah, tanwin bertemu nun itu idgham bi gunnah, nun sukun bertemu ya itu idgham bi gunnah. Jadi anak paham. Ketika nanti membaca Al-Qur'an tadarus, mereka juga paham. Oh, ini namanya idgham bi gunnah. Oh, yang ini namanya idhar halqi. Maka tugas siapa untuk bisa memahamkan seperti itu adalah tugas guru. Begitu Ustaz dan Ustazah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah ini ke materi idgham bil gunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.